Selamat datang rekan-rekan mahasiswa pada perkuliahan Hukum Internasional. Pada pertemuan ini kita akan membahas wilayah negara. Jadi kita pengen tahu wilayah negara itu terdiri dari apa saja sih? Jadi kita pengen tahu nih, jikalau suatu negara yang berdaulat itu punya wilayahnya di mana aja sih? Atau apa aja sih? Tapi sebelum kita teruskan, saya rasa rekan-rekan mahasiswa sudah tahu ya, wilayah negara itu terdiri atas apa saja. Atas apa saja rekan-rekan mahasiswa? Betul ya, ada wilayah daratan yang kita injak sekarang, kemudian ada wilayah udara, kemudian juga ada wilayah laut. Yang wilayah laut, nanti kita akan belajar hukum laut itu dibagi menjadi 2 dimensi, yaitu perairan dan dasar laut, tapi nanti saja kita pelajarinya ya. Waktu rekan-rekan mahasiswa belajar mata kuliah Hukum Laut Internasional. Baik rekan-rekan mahasiswa, saya akan menampilkan PowerPoint presentation untuk perkuliahan kita hari ini. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hari ini kita akan bicara mengenai wilayah negara. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan mengenai wilayah negara gitu ya, kita mau sedikit mereview sih. Hukum internasional itu apa sih? Begitu ya. Sebelum kita bicara tentang wilayah negara, kita kembali kepada definisi dari ahli hukum internasional kita terkemuka, yaitu Mokhtar Kusumaatmadja, di mana beliau pernah juga menjadi menteri luar negeri. Dia bilang hukum internasional adalah keseluruhan azas dan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara siapa? Antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Nah, siapa yang dapat disebut sebagai subjek hukum internasional, rekan-rekan mahasiswa? Saya tanya dulu sih, siapa itu yang menjadi subjek dari hukum nasional? Ya, ada orang dan badan hukum. Nah, kalau dalam hukum internasional, siapa saja yang disebut sebagai subjek hukum internasional? Saya rasa sudah kita pelajari ya pada pertemuan ke-4, ke-5, ke-6 gitu, saya tidak terlalu ingat juga. Itu ada yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pengemban hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Kemudian mereka yang dapat disebut sebagai subjek hukum internasional adalah entitas yang dapat menjadi peserta dalam perjanjian internasional yang sifatnya law making treaty. Kemudian yang ketiga, dapat mengajukan perkaranya di muka peradilan internasional. Nah, siapa saja yang merupakan subjek hukum internasional, rekan-rekan mahasiswa? Betul sekali ya, ada negara yang utama, kemudian ada organisasi internasional, kemudian ada Vatikan, kemudian ada Palang Merah Internasional atau kadang-kadang disebut juga dengan International ICRC, atau sering juga disebut dengan International Red Cross Organization. Kemudian ada kaum berperang atau bisa juga disebut sebagai belligerent. Yang saya rasa ketika kita membahas soal ini juga kita bicara soal ada namanya huru hara, urgensi, baru kemudian kita bicara soal belligerent. Kemudian yang terakhir, perkembangan terakhir dalam hukum internasional, individu ini secara terbatas dapat disebut sebagai subjek hukum internasional. Kemudian sumber hukum internasional itu pasti rekan-rekan tahu, itu diatur pada pasal 38 yang terdiri atas perjanjian internasional, prinsip hukum umum, kebiasaan internasional, pendapat para ahli atau doktrin, dan jurisprudensi atau putusan pengadilan terdahulu. Kemudian kita juga sempat belajar international law dan municipal law, di mana kita mengenal ada konsep monoisme dan dualisme, di mana monoisme berarti hukum internasional itu menjadi satu dengan hukum nasional. Kemudian juga ada dualisme, di mana dualisme dibagi menjadi dualisme primat hukum nasional dan dualisme primat hukum internasional, di mana dualisme primat hukum nasional itu mengatakan bahwa hukum apabila berhadapan antara hukum nasional dengan hukum internasional, maka yang dipakai adalah hukum nasional. Nah, kalau sebaliknya, kalau dualisme dengan prinsip hukum primat hukum internasional, berarti hukum internasional itu menjadi lebih utama dibandingkan dengan hukum nasional. Ini kita akan mulai masuk ke wilayah negara ya. Rekan-rekan bisa baca bukunya Pak Aji Sumekto ya, Negara dan Dimensi dalam Hukum Internasional. Saya mau menunjukkan nih peta Indonesia. Nah, ini kan adik-adik tahu bahwa ini dari Sabang
sampai Merauke kita bilang ya. Kita punya 33 provinsi saat ini ya rekan-rekan mahasiswa. Ini kan peta Indonesia, kemudian kita mau bertanya nih, kira-kira wilayah Indonesia nih daratannya itu sampai mana ya? Kemudian kalau misalnya wilayah Indonesia di udara itu sejauh apa ya gitu. Kemudian ini kan ada lautan juga gitu. Apakah Indonesia punya hak di bagian laut ini? Atau ini kan laut nih. Apakah Indonesia punya hak juga di bagian laut ini, di tengah-tengah wilayah negara ini? Nah, kemudian kalau di wilayah ini apakah Indonesia juga punya hak di wilayah di wilayah laut ini? Kemudian apakah di atas wilayah laut ini juga Indonesia atau negara-negara itu punya hak atas wilayah udara di atas perairannya? Nah gitu. Nah, kemudian juga ini peta dunia gitu ya. Nah, ini kita misalnya begini, ini ada satu negara ya. Ini misalnya Madagaskar nih ya. Ada filmnya ya. Ya, ini Madagaskar ya rekan-rekan mahasiswa, ini Madagaskar. Nah, ini wilayah Madagaskar ini kan berbatasan dengan wilayah negara lain ya. Nah, sampai mana sih wilayah lautnya Madagaskar ini? Atau kalau misalnya di sini kan ada Amerika, ya kan? Ini ada Amerika, kemudian ini ada Kanada. Nah, batas wilayah daratan Kanada dengan Amerika ini gimana nih caranya? Atau bagaimana sih si Amerika ini bisa dikatakan ini nih wilayah Amerika, mulainya dari mana? Atau bagaimana sih Indonesia ini punya wilayahnya yang kita sebut tadi dari Sabang sampai Merauke? Bagaimana caranya sebuah negara itu bisa mendapatkan wilayah negaranya? Gitu. Kenapa sih pengaturan mengenai wilayah negara ini menjadi penting, rekan-rekan mahasiswa? Ya, saya akan berbicara mengenai konvensi Montevideo 1933. Tentang apa nih, rekan-rekan mahasiswa? Yes, tentang syarat berdirinya sebuah negara. Apa katanya? Yang pertama, sebuah negara itu dapat berdiri kalau dia punya wilayah. Ya karena sebuah negara itu ada kalau dia punya wilayah. Maka wilayah itu menjadi penting gitu ya. Syarat terbentuknya sebuah negara. Nah, kemudian kenapa juga pembahasan tentang wilayah negara ini perlu dibahas pada mata kuliah hukum internasional? Karena seperti yang kita sampaikan tadi bahwa negara kita ini berbatasan loh dengan wilayah negara lain. Di zaman dulu gitu ya, ketika masyarakat adat hidup untuk menguasai wilayah lain gitu ya, itu kita harus berperang gitu. Nah, pada zaman modern ini kan kita menghindari yang namanya perang. Karenanya kita perlu nih ada pengaturan sejauh mana atau bagaimana suatu negara itu dapat memiliki wilayah negaranya. Kemudian juga untuk kepentingan-kepentingan negara gitu loh. Seperti apa? Ya untuk keamanan, ekonomi gitu dan lain sebagainya lah. Nah, kemudian yang air adalah wilayah pemerintahan gitu. Kira-kira sejauh mana sih Indonesia itu punya hak gitu untuk mengatur daerahnya? Apakah Indonesia berhak mengatur di bagian sini begitu ya, di bagian wilayah ini atau bagaimana begitu. Kemudian wilayah suatu negara itu terdiri dari 3 bagian, yaitu wilayah daratan, udara, kemudian lautan. Kalau daratan, suatu negara itu, ya ini cuma gambarnya ya, kira-kira kalau udara itu di atas, kalau daratan itu di tengah, kemudian di bawahnya itu ada lautan. Nah, daratan, bagaimana suatu negara itu dapat tuh mengambil wilayah daratannya. Jadi bagian mana sih wilayah daratan yang dimiliki oleh negara yang berdaulat, yaitu wilayah daratan yang dikuasai oleh suatu negara. Bagaimana suatu negara itu memperoleh wilayah daratannya. Di sini ada prinsip dan cara penambahan wilayah negara yang dikenal dalam hukum internasional. Itu ada dengan cara aksesi, rekan-rekan mahasiswa, atau dengan cara alami. Jadi ceritanya zaman dulu, bagian bumi itu banyak yang berupa lautan gitu, tapi kemudian terjadi bencana alam dalam hal ini gunung berapi, kemudian muncullah daratan-daratan. Nah, negara itu bisa memiliki wilayah daratan dengan cara akresi atau secara alami gitu dia mendapatkannya. Kemudian cesi itu penyerahan. Kalau penyerahan itu contohnya itu adalah Singapura, Malaysia, yaitu negara-negara itu mendapatkan wilayahnya dari Inggris.
ya kan? Kita tahu bahwa dahulu di zaman kolonial, Inggris itu menguasai Singapura dan Malaysia, namun kemudian dia memberikan penyerahan wilayah itu kepada masing-masing negara tadi. Kemudian lewat okupasi bisa dilakukan terhadap daerah-daerah yang terunulus, rekan-rekan mahasiswa, atau daerah yang kosong. Ini tuh sebenarnya dulu Amerika itu bisa dikatakan dia merasa bahwa menguasai daratan Amerika itu karena dia terra nullius katanya, karena di situ nggak ada orang gitu. Ketika pertama kali Christopher Columbus itu menemukan Amerika Serikat, di tanah itu tidak ada orang gitu. Padahal meskipun di kemudian hari ditemukan bahwa ada orang asli Amerika, ya kan? Kemudian ada secara preskripsi, secara perjanjian gitu ya. Contohnya itu Alaska dan Hong Kong seperti kita ketahui, tapi ini sudah tidak update lagi sebenarnya ya kalau kita mencontohkan Hong Kong pada tahun 99 di mana ada perjanjian antara Inggris dengan China waktu itu bahwa mereka Inggris itu diberikan kekuasaan menyewa gitu ya, menyewa Hong Kong selama 100 tahun dan setelah 100 tahun itu dikembalikan ke China. Kemudian begitu pula dengan Alaska. Kemudian ada aneksasi. Nah, aneksasi ini, kita bisa nggak ya bilang Indonesia itu telah melakukan aneksasi? Nggak bisa juga ya, karena memang ketika Belanda datang ke Indonesia, dia melakukan aneksasi, penguasaan gitu kan kepada wilayah Nusantara ketika itu. Tapi kita perlu tahu bahwa Indonesia ini ada setelah tahun 1945. Sebenarnya waktu Sumpah Pemuda ya 1928 disitulah untuk pertama kalinya kata Indonesia itu dikenal oleh hukum internasional. Jadi kalau aneksasi ini suatu negara itu mendapat wilayah itu dengan cara berperang. Kemudian perolehan wilayah oleh negara baru bisa karena pilihan dari para penduduknya, contohnya Timor Leste, perolehan wilayah oleh negara baru. Jadi Timor Leste ini mendapatkan wilayah baru karena satu wilayah itu pengen jadi satu negaranya sendiri. Apakah suatu negara bisa kehilangan wilayah teritorialnya? Dalam hukum internasional rekan-rekan mahasiswa itu ada gitu ya. Bisa karena penaklukan, bisa karena kejadian alami, bisa karena tadi preskripsi, bisa juga karena revolusi. Sekarang kita masuk ke wilayah udara, ya kan? Wilayah udara ini rekan-rekan mahasiswa ada namanya airspace dengan outer space. Wilayah udara ya rekan-rekan mahasiswa, kalau outer space ini gitu ya, ini tidak dikuasai oleh negara gitu ya. Nah, ini yang dikuasai oleh negara ini adalah airspace atau wilayah ruang udara. Dimulai di mana sih wilayah udara? Jadi kalau misalnya kita bisa katakan ini wilayah daratan suatu negara gitu ya rekan-rekan mahasiswa, maka bagian udaranya itu terus ke atas hingga mencapai stratosfer. Atau ketika oksigen itu nggak ada, putus ya, itu setelah itu maka disebut sebagai ruang angkasa. Nah, wilayah negara itu berhenti ketika bertemu dengan wilayah ruang angkasa. Kemudian kalau ada dua ketentuan hukum internasional yang membahas tentang wilayah udara ya. Yang pertama adalah Konvensi Paris, tapi Konvensi Paris ini ditiadakan dengan berlakunya Konvensi Chicago 1944. Gitu ya. Kemudian airspace, ini yang tadi, ini bukan wilayah negara, jadi airspace ya atau udara, itu ketentuan-ketentuannya ada di Konvensi Paris, Konvensi Havana 1928, kemudian ada Konvensi Warsawa. Pasca Perang Dunia Pertama itu ada 3 konvensi yang mengatur mengenai airspace. Kemudian ada ruang angkasa. Ruang angkasa itu merupakan ruang hampa udara di atas lapisan atmosfer. Dan sifat dari ruang angkasa ini adalah human heritage mankind. Artinya apa rekan-rekan mahasiswa? Artinya dimiliki oleh seluruh orang di dunia ini, jadi nggak ada yang punya gitu. Dan sifat pemanfaatannya adalah first come, first serve. Gitu ya. Ruang angkasa ini merupakan sumber kekayaan alam yang terbatas namun tak pernah habis. Jadi dia terbatas tapi nggak pernah habis. Rekan-rekan mahasiswa pernah membayangkan nggak channel frekuensi radio? Frekuensi radio itu kan cuma sekian gitu ya, dan hanya sekian, tapi dia nggak bisa habis gitu. Tapi kalau udah dimanfaatkan bagian kanan, maka bagian kanan itu nggak bisa lagi dimanfaatkan. Tapi dia nggak bisa habis gitu.
Nah, ini outer space itu ketentuan-ketentuan mengenai ruang angkasa itu di Treaty on Principle Governing the Activities of State in the Exploitation of Outer Space, including Moon and other celestial body yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 1967 atau yang sering juga dikenal dengan Space Treaty. Kemudian juga ada Liability Convention 1972 di mana konvensi ini kira-kira bicara apabila benda-benda di ruang angkasa itu jatuh tanpa kita tanya apakah itu karena peristiwa alam ataukah karena itu kelalaian negara, negara itu otomatis punya kewajiban untuk melakukan ganti rugi gitu ya, karena pada prinsipnya tanggung jawab pemilik adalah mutlak. Oke, rekan-rekan mahasiswa, tadi kita bicara wilayah negara di darat gitu ya, kemudian kita juga bicara wilayah negara di udara begitu ya. Nah, wilayah negara di udara, kemudian juga kita tadi bicara sedikit soal outer space, saat ini kita akan bicara wilayah negara di laut. Sebelum kita bicara wilayah negara di laut nih rekan-rekan mahasiswa, dalam hukum internasional ya, khususnya ketentuan yang ada di Konvensi Hukum Laut 1982 atau UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, dia itu membedakan bentuk negara itu menjadi 3, yaitu negara tak berpantai, kemudian negara berpantai, dan yang ketiga adalah negara kepulauan. Nah, negara kepulauan di sini rekan-rekan mahasiswa, Selandia Baru itu bukan negara kepulauan, Jepang juga bukan negara kepulauan, Indonesia betul negara kepulauan, kemudian Fiji, kemudian ada Filipina ya, Filipina. Nah, jadi negara tak berpantai ini rekan-rekan mahasiswa adalah wilayah suatu negara yang dia nggak punya pantai sama sekali atau landlocked state ya. Kalau kalian lihat Laos ya, Laos itu kan satu negara yang dikelilingi oleh negara-negara daratan dari negara-negara lain sehingga dia nggak punya wilayah laut, itu disebut dengan negara tak berpantai gitu ya. Nah ini contoh-contoh lainnya. Kemudian ada negara pantai gitu ya, negara ini ada satu negara begitu ya. Kemudian ini ada wilayah pantainya gitu. Dan hampir kira-kira 80%, 90% negara di dunia itu selalu punya pantai. Nah, yang ketiga ini adalah negara kepulauan. Negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari 2 pulau besar atau lebih yang wilayah daratannya ini dipisahkan oleh lautan. Nah, seperti Indonesia contohnya. Ketika kita bicara wilayah negara di laut, ini menjadi unik rekan-rekan mahasiswa. Dia nggak saklek gitu seperti wilayah negara di udara atau wilayah negara di darat gitu ya. Dimana ketika satu negara mengklaim bahwa wilayah daratan ini adalah merupakan miliknya, maka sepenuhnya dia punya hak berdaulat di situ. Tapi enggak dalam hukum laut. Nah, kalau hukum laut itu dibagi menjadi 3 wilayah laut itu ya. Wilayah yang merupakan kedaulatan negara, kemudian wilayah yang merupakan yurisdiksi negara, kemudian ada juga yang memang bukan wilayah negara. Nah, saat ini kita akan bicara soal wilayah negara ya. Nanti juga kita di akhir pertemuan ini kita akan bicara apa sih bedanya kedaulatan dengan berdaulat gitu ya. Nah, jadi wilayah negara itu rekan-rekan mahasiswa kalau misalnya saya bisa menggambarkan, misalkan saja ini sebuah daratan begitu ya. Nah, kemudian ini daratan, kemudian kita harus menentukan garis pangkal. Nanti ya kita akan bicara garis pangkal ketika kita bertemu di mata kuliah hukum laut. Itu ini dari garis pangkal, kemudian ditarik sejauh 12 mil laut. Ini negara berdaulat nih rekan-rekan mahasiswa. Nah, terus kemudian ditarik lagi nih sejauh 12 laut lagi ini disebut dengan laut teritorial. Di laut teritorial negara memiliki kedaulatan. Nah, kemudian 12 mil dari laut teritorial ini atau 24 mil dari garis pangkal ini disebut dengan zona tambahan. Terus kemudian 12 mil dari 200 mil dari garis pangkal. Ini ya, ini dari garis pangkal ditarik ke sini, ini sejauh 200 mil. Ya, maksimal 200 mil.
itu disebut zona ekonomi eksklusif. Kemudian ini wilayah dasar laut atau dikenal juga dengan landas kontinen. Ya, ini juga maksimal 12 mil. Nah, inilah wilayah ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, inilah wilayah negara di laut. Tetapi tadi kan saya sampaikan ya, unik. Ada bagian yang memang negara punya kedaulatan, namun ada bagian negara cuma punya yurisdiksi aja, rekan-rekan mahasiswa. Hanya punya kewenangan saja. Gitu. Hanya punya kewenangan saja. Untuk apa? Kalau di zona tambahan ini melakukan sanitasi. Misalnya sebuah kapal nih mau masuk ke wilayah negara kita, itu sebelum masuk kita periksa dulu nih sanitasinya, kita periksa dulu pajaknya, kita periksa dulu biaya cukainya, itu ada di zona tambahan. Nah, kemudian kalau di ZEE dan di landas kontinen, rekan-rekan kita hanya boleh memanfaatkan SDA-nya saja. Jadi hak kita itu hanya di SDA saja, gitu rekan-rekan mahasiswa. Tapi kebebasan navigasi atau berlayar, negara-negara boleh nggak berlayar di zona ekonomi eksklusif negara pantai? Boleh, ya gitu. Nah, jadi kasus yang terakhir itu loh rekan-rekan mahasiswa antara Indonesia versus China, ya kan, di Laut Natuna, ya kan? Nah, itu sebenarnya bukan bicara soal kedaulatan. Itu bicara soal ZEE. Kalau Cina mau berlayar di situ ya, ini kan Sumatera ceritanya ya, kemudian ini Kalimantan. Kalau dia mau berlayar di sini, monggo saja gitu. Yang kita nggak bolehin adalah kalau lu ngambil ikan di sini. Karena kalau lu ngambil ikan itu kewarganegaraan punya Indonesia, yang berhak ngambil itu cuma Indonesia, yang berhak untuk melakukan riset itu cuma Indonesia, yang berhak untuk memanfaatkannya untuk sumber-sumber ekonomi seperti pariwisata hanya Indonesia gitu ya kira-kira. Nah, kemudian ini kita bicara soal apa bedanya sovereignty dengan sovereign right. Ya, sovereignty adalah negara dikatakan berdaulat karena kan negara itu memiliki kekuasaan tertinggi. Sovereignty sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang dasar katanya adalah supranus, yang berarti teratas. Kedaulatan dari satu negara itu, rekan-rekan mahasiswa, itu dibatasi dengan kedaulatan dari negara lain. Jadi artinya ketika negara itu berdaulat, kedaulatannya itu berhenti ketika bertemu dengan kedaulatan negara lain. Jadi misalnya kalau Indonesia punya hak di wilayah laut, wilayah negara di bagian sini gitu ya, maka ketika ini punya negara lain, maka stop di situ. Gitu. Sedangkan sovereign right itu apa? Nah, sovereign right itu ialah hak berdaulat yang sama dengan yurisdiksi atau kewenangan yang diberikan oleh hukum. Gitu ya. Jurisdiction atau sovereign right. Demikian, ini tadi kita sudah sempat sampaikan di depan tadi. Ya, begitu rekan-rekan mahasiswa. Apa yang bisa saya sampaikan pada materi wilayah negara di laut. Jika rekan-rekan punya pertanyaan, itu bisa disampaikan pada menu diskusi yang tersedia di Vkelas kita, atau bisa juga menyampaikannya di WA Group, atau nanti kalau kita bertemu dalam pertemuan Zoom atau pertemuan Google Meet, kita bisa berdiskusi di situ. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa, selalu sehat dan bahagia selalu. Sampai bertemu pada topik-topik hukum internasional lainnya.